سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Faslun, ini sebuah fasal tentang mengubur mayit. Betul. Wa amma dafnu fa aqalluhu khufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai. Adapun mengubur mayit, maka sekurang-kurangnya adalah satu lubang yang dapat menyembunyikan akan bau mayit, wa tahrusuhu, dan dapat menjaganya minas sibai, daripada binatang buas. Wa yajibu taujihuhu lil kiblati, dan wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat. Wa akmaluhu hufratun qadara qamatin wa bastatin. Paling sempurnanya mengubur adalah lubang seukuran sedirian dan selambaian. Wa huwa arba'atu adru'in wa nisfun, yaitu 4 hasta setengah. Wa yahrumu nafsuhu qabla bila'in illa li daruratin, dan haram menggali kubur sebelum hancur kecuali karena darurat. Segini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian yang mulia, sedikit terbalik kajiannya. Salat jenazah lebih dulu sebelum mengubur, karena terkait buku itu, gitu ya. Betul ya. Jadi sekarang kita membedah hukum mengubur. Kalau berbicara mengubur mayit, ada 2 materi kajian. Yang pertama, cara membuat kuburan. Yang keduanya, cara mengubur. Ada 2 kajiannya. Begitu. Kita ngomongin buat kuburan dulu sebelum ngubur. Kan kudu ada kuburan dulu. Di dalam mengubur ada cara minimal, ada cara maksimal. Cara minimal, di dalam mengubur mayit, yang penting kita bikin galian, bikin lubang. Ukurannya asal jangan diendus sama binatang buas, asal jangan keluar bau mayit. Mau dalamnya semeter kek, yang penting ukurannya baunya enggak keluar, dan juga sehingga enggak keendus, enggak kecium sama binatang buas. Orang kita sebut ajak misalnya, bahasanya. Itu satu. Keduanya, hadapkan ke kiblat. Udah gini doang nih, yang kudu diributin nih. Nih, Muslim kalau mau ribut yang ini aja, ributin nih, karena ini prinsip pokok. Bikin lubang, asal jangan tercium binatang buas, dan asal jangan keluar bau mayit. Terus mayitnya ditaruh, adepin ke kiblat. Udah segitu. Ini namanya prinsip. Mau tali pocongnya dibuka mau kagak, mau ditalkinin mau kagak, mau dimasukin bagaimana apa kagak, mau bikin lubang landak atau tidak, urusan keluarganya. Pengen sempurna atau tidak, mengurusi keluarganya yang ngasih warisan sama dia. Begitu.
Kita ndak usah kesana. Yang ini nih, jangan kita ngeributin barang sunat, barang wajib yang kalau ditinggalin jadi dosa. Itu yang kemudian kudu kita ribut. Begitu, agar supaya kitanya enak. Jadi muslim harus mengenal sesuatu agar supaya kita tidak terkendala mundurnya Islam. Penyebabnya bukan non muslim tapi muslim sendiri yang kurang peduli, yang kadang maunya gontok-gontokan sesama muslim. Begitu. Datu ya, segitu. Sekarang kita disuruh ngubur. Bagaimana? Ngubur itu yang penting bikin kubangan. Ndak boleh mayitnya nggak ditaruh di kubangan. Seperti di sini aja, mayit taruh aja begitu, ditutup, bikin rumah. Toh ditutup juga, baunya nggak keluar, binatang buas juga nggak bisa masuk, apalagi pakai besi gede-gede begitu. Nggak boleh, karena ini bukan ngubur, bukan nanem. Kalau nanem itu nggak boleh di atas, kudu dimasukin. Jadi kudu bikin lubang, bikin lubang. Tuh begitu. Agar supaya sempurna kita mengubur, maka pertama kita bikin kuburan. Tentu masalah panjangnya ngukur mayit dah. Begitu. Jangan sampai mayit bayi panjangnya 5 meter. Begitu. Bikin tuh ngegali. Pada waktu proses menggali, bisa jadi kita sebelum selesai bikin kuburan ketemu tulang. Ketemu tulang. Ini bisa kalau udah lulus boleh jadi ngelamar tukang gali kubur nih. Kalau belum kelar, belum rapi, ketemu tulang. Tulang orang gitu. Tutup lagi. Enggak boleh jadi. Kalau kuburannya belum jadi. Kalau kuburannya belum jadi, belum rapi, ada tulang, enggak jadi. Harus nyari tempat lain yang tidak ketemu tulang. Namun kalau sudah rapi itu kuburan sampai bawah, tinggal bikin lubang landak. Bikin lubang landak. Bikin lubang lagi di dalam kubur. Pas lubang landak ketemu tulang, ini jadiin sebagai kuburan buat mayit baru nih. Tulang yang ada dibungkus aja. Kalau ada kain putih, mau kain putih kayak ada kain. Kalau nggak ada kantong kresek juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada beli aja di macam Indomaret tuh, tapi 200 harganya. Bungkus, taruh di atasnya. Di atas tuh bukan di atas ini, taruh di itu. Ini kan mayit, begitu di lantai kubur, taruh di pojokan. Kalau ketemu tulang sesudah kuburan jadi. Jadi kuburan jadi. Berapa meter ini kuburan? Supaya sempurna 4,5 hasta. 4,5 hasta itu berapa meter? 2 meter seperempat. Kuburan tuh, lobangnya ngegalinya. Kalau pengen sempurna, itu kuburan Cina tuh, 2 meter seperempat, gede. Iya begitu. Yang ngamalin dia lagi, yang ngamalin, yang ngaji ini lagi. Aduh, bagaimana tuh? Gede kuburan, lobangnya 2 meter. Jadi yang di dalam juga lega leluasa. Ini namanya nih lobang nih disebutnya rumah. Rumah. Mana tanah di Jakarta mahal lagi. Begitu. 2 meter.
Sudah tuh digali, set 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 dalam udah digali, dibikin lahat, lobang landak, lahat namanya. Yang suka dijadiin bahasa Indonesia juga tuh, bahasa Arab itu pakai D, pakai dal, lahat. Jadi tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai lobang lahat, liang lahat. Liang lahat itu bukan liang kubur, lain. Liang lahat itu lobang di dalam lobang kubur, namanya lahat namanya. Sesudah kubur itu rata, ini anggap lantai kubur nih, lantai udah begini, maka dibuatin lobang lagi sebagai kamar mayit. Kalau ini rumah, jangan sampai kita bangun rumah begini doang nih, nggak ada kamarnya, nggak enak. Begitu, kudu dibuatin kamar buat mayit. Nah, kamar ini posisinya bagaimana? Posisi kamar ini melihat struktur tanah. Bila tanah itu kuat, tanahnya keras, maka buatkan lubang sebelah barat kubur, temboknya tuh. Ini tembok. Kalau ini kiblatnya sono, no, bukan sono. Ini lantai kubur, buat lagi di sini nih. Ini tembok nih. Begitu tuh, kubur. Ditaruh, ini buat tempat mayit. Di sebelah barat. Gali lagi seukuran buat naruh mayit itu, jangan terlalu sempit banget. Gali lagi untuk tempat mayit. Itu disebut kamar. Kalau yang ininya nih namanya rumah. Itu kamarnya. Yang bagus lubang landak, yang digali lagi di sebelah barat. Jangan dicogak, jadi di dalamnya. Ini paham gak ya? Jadi sesudah kuburannya itu rata, ini rata, ini anggap di dalam kubur nih, udah lantai, udah diikat. Nah, ini gali lagi di sininya buat naruh mayit di sebelah barat, kayak selokan di sebelah barat, tapi begitu di sebelah barat kayak hambal, jadi itu lantai turun tuh. Itu satu. Kalau tanahnya kuat, sebab nanti papan itu miring. Karena udah ini tembok kubur, mayit di sini, papannya begitu. Ini kan mayit, papannya begitu. Ini tembok, ini mayit. Kalau tanahnya kuat, kalau tanahnya humus, gembur, maka bikin lubangnya di tengah. Ini bener-bener kayak selokan. Hah? Kayak selokan. Tahu selokan enggak? Iya. Lubangnya di tengah. Jadi di tengahnya dicogak lagi. Tengah aja, bukan di pinggir. Mayit di tengah sehingga papannya tidur. Lebih kuat untuk menahan tidak roboh dibanding di pinggir. Kalau kiblat itu sono dibanding begitu. Jadi ditidur. Itu begitu. Jadi kalau tanahnya kuat, gimana Ustaz Ali? Bisa difahami gak? Jadi kalau tanahnya gembur, dibuat dicogak di tengah. Ini anggap cogaan ini. Mayit ditaruh di situ tuh. Jadi papannya nanti begitu. Papannya karena dengan dua yang menunjang lebih kuat, tidak roboh ke mayit. Kalau tanahnya humus, yang paling tinggi yang lubang di sebelah barat, itu paling tinggi. Biasanya kalau di Joglo bagaimana? Hah? Di sebelah barat. Oh iya. Namanya lahat. Kalau sebelah barat. Itu kalau tanahnya kuat. Kalau tanahnya tidak kuat, di tengah. Lihat struktur tanah. Begitu.
di dalam masalah penguburan. Ini dalam ini nih, lubang ini kudu dalam. Seukuran buat duduk mayit, mau di barat ke, mau di apa lagi ya, mau di tengah ke, biar duduknya bisa, jangan nggak dalam. Itu mah sekedar cogak doang, enggak dalam-dalam. Saya mau kasih contoh, kan mayit itu tiduran, dari tidur kiblatnya sono. Kalau kiblatnya sono saya takut ditinggal loh. Kan mayit tidur tuh. Kalau begini-begini, kalau tadinya begini-begini, ini bakal didudukin sama malaikat. Kalau ininya nggak tinggi, tempat ininya, tempat yang di dalam nih. Kalau di tengah, ini kan tengah nih pinggir-pinggir kan. Kalau di pinggir kayak begini kan, kudu tinggi. Jangan asal doang. Kalau asal doang mau bangun juga susah mayitnya. Begitu, belum ditanya udah puyeng duluan dia. Mau ditanya mungkar nakir aja udah stres dia. Bangunnya susah. Gara-gara yang galinya kagak paham sama kuburan. Begitu. Dia mau bangun aja susah dia. Gimana mau bangun? Ketutupnya sempit banget. Begitu. Begitu. Kudu ngaji nih. Gitu. Masalahnya tukang gali nggak ngaji nih. Dia ngaji, bilangin tuh. Gimana Ustaz? Bakal didudukin karena ini. Nanti tar kita ujung. Udah tuh. Bikin kuburan udah rata sampai bawah, bikin lubang, apa lubang landak atau di tengah tuh namanya orang sebut kaca puri istilahnya. Jadi di tengah kalenan kayak selokan, kayak got di tengah. Sudah, kalau sudah itu rapi kuburan tuh begitu, lihat posisinya, artinya kudu ngadep kiblat kayak sholat ini, jangan sampai sekubur-kuburnya, bener-bener ngadep kiblat, jangan ngadep barat doang. Posisi kuburannya sudah, buatin lubang, siapin papan secukupnya. Papan, nih perangkatnya nih, papan secukupnya. Ini namanya kita cara buat kuburan. Papan, kalau nggak ada papan bambu kayak kasok nggak apa-apa, secukupnya aja. Berapa tuh sampai ujung ke ujung. Sudah papan secukupnya, kemudian itu buat kayak bola kasti 6, kayak bola kasti 6. Jadi tanah itu, iya, kalau nggak ada batu nggak apa-apa, tapi jangan roti, nantinya takut dimakan semut doang datang. Gitu. Dari tanah aja, tanah kuburannya aja di gini-giniin 6 sama 1 bantal. Bantal tuh tanah lagi dilempengin aja dah, kayak bantal begini aja nih. Jadi 6 bola kasti, segede bola kasti dah begitu. Kemudian sama bantal 1, kayak batu bata aja deh, agak kecil dikit. Persiapan buat kepala nanti. Ini bikin nih dulu, namanya perangkat. Kalau mau nisan, bikin nisan, papan aja. Ini namanya perangkat kuburan. Sudah tuh, namanya kuburan udah siap. Udah siap. Kalau udah siap berarti mayat kan kudu digotong. Ini biar sempurna. Maka sesudah kuburan itu jadi, begitu tuh, kuburan tuh sudah jadi, mayat dibawa ke kuburan. Kemarin udah disinggung, bawanya yang paling bagus kaki dulu. Kaki yang di depan, pala di belakang. Yang bagus. Kaki di depan, pala belakang. Ini keluar dari masjid nih mau kuburan, kaki, pala di belakang. Kalau pala di depan, kalau didiriin mundur tuh mayit. Mundur, capek tuh mayit. Kalau dia kaki di depan, kalau didiriin
Iya, benar. Tapi bukan itu yang menjadi pedoman. Supaya yang ngawal di depan. Itu intinya. Kalau palanya di depan, orang bakal di belakang kurung batang, jarang di depan. Padahal disuruh oleh agama tuh yang awal tuh di depan. Yang namanya pengawal tuh di depan apa di belakang? Hah? Depan belakang. Hah? Ada depan ada belakang. Di mana? Kalau di belakang apa namanya? Pengakhir. Gitu. Disebutnya juga pengawal. Pengawal tuh di mana? Di depan kalau pengawal. Udah dibilang pengawal. Di belakang. Patwal kok di belakang. Hancur. Loh, kalau pengawal depan. Nama juga pengawal. Ini supaya ngawal mayit. Mayit ini ketakutan mau ngadep Allah, ingat dengan dosa segala macam. Kita kudu di depan, mayit kudu di belakang. Begitu. Itu mayit suruh ngelawan orang. Begitu. Jangan. Jadi maka kalau kepala itu di belakang, kaki di depan, ini udah banyak orang di sini. Setidak-tidaknya orang sudah banyak. Tapi kalau begini, orang bakal ada di sini. Begitu. Tapi ini penyempurna. Enggak usah ribut. Daripada pala depan belakang gak ada yang gotong. Udah deh yang mana aja dah. Yang penting ada yang gotong, ya kan? Begitu. Tapi kita sampein aja ajaran. Kan begitu. Sudah, maka mayit itu diposisikan, ditaruh di kaki kubur. Kakinya, kaki. Nih kuburan. Anggap udah kuburan nih ya. Ini kurung batang ditaruh di sini. Namanya di kaki. Jangan kurung batang ditaruh di sini. Jangan juga di sini. Di sini, di arah kaki, di mana nanti lurus tempat kakinya mayit, di kaki, kurung batangnya tuh. Jangan di samping, di kaki. Tuh, biar sempurna, di kaki, taruh tuh udah di kaki, taruh di kaki, sudah tuh. Kurung batang tuh di kaki. Udah di kaki. Ini kuburan dikasih kain panjang. Sebelum mayit ini kita masukin, jangan langsung dari langit. Kamu pakai tenda-tenda dah. Kalau enggak pakai kain panjang aja ditutup, dipegang orang 4 tuh di atas buat orang 2. Mayit diangkat. Diangkat dari kurung batang. Iya, bertiga ada, bertiga. Kalau bayi, jangan diomong nih bayi mani. Masa bayi bertiga? Begitu. Ini kita orang dewasa aja. Bertiga. Pegang pala, pundak tuh pala. Pegang tengah, pinggul, pegang kaki. Bertiga. Ngadep timur. Yang di atas tuh. Yang di atas 3 orang. Ngadep timur. Pegang mayit. Yang di sini nih. Ini kan kuburan nih. Dari sini nih 3 orang ngadep timur. Yang dikubur 3 orang ngadep kiblat. Yang di bawah ngadep kiblat. Maka mayit dipikul, digotong. Tuh begitu tuh. Nah ini ada kain panjang yang nutupinnya. Digotong dari sini. Ini yang pegang pala kasih orang yang di kaki mayit. Nantinya kan begitu ya. Kaki kubur, kaki mayit. Udah kepegang dia mundur. Nomor 2 yang kaki jalan. Jangan kayak buang sampah. Namanya buang sampah. Dari samping sini atau dari samping situ. Biasanya dari samping sini ya. Salah. Dari sini. Bendera pusaka aja rapih banget aturannya. Ini manusia. Gitu. Diatur oleh agama, enggak sembarangan. Mulia dari sini kasih tuh ama yang kaki
Wis bacanya ngangkatnya bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kasih yang kaki. Udah diterima sama yang kaki, mundur. Biarin yang di tengah. Yang kaki jalan, kasih yang di tengah. Yang di tengah kasih yang di kaki. Terus aja jadi mayitnya jalan. Mayitnya jalan, bukan sampah dia. Mayit. Begitu. Ini ajarannya. Kitabnya nggak ada bunyi begini karena terlalu kecil. Kitab ini sudah masuk semuanya ke kubur, dipegang sama 3 orang, siap. Ini namanya baru masuk kubur. Ibarat rumah baru masuk rumah, belum kamar. Kamar itu lubang landak. Turunin di lubang landak. Tangan kan kita udah ajari. Apa tangan itu begini ya? Apa begini, terserah tuh pada waktu dimandiin. Itu mau urusan tangan nanti dulu di sana. Sudah masukin, wis bacanya sama-sama bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah abwabas samai li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ya arhamar rahimin. Doa masukinnya begitu. Doa masukin ke kuburnya. Masukin tuh mayit ke kubur, ke lubang landak, tidurin. Sudah tuh masuk mayit. Batu 5, 6. Ini tabarrukan dibacain Al-Qadar 7 kali. Surat Inna Anzalnahu bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Bacain aja 7 kali. Iya. Kan ada 7 itu kan. 7 kali. Kalau nggak keburu sekali nggak apa-apa. Kayaknya mayitnya ini orang rada pelit kayaknya. Kali aja dah. Ya kali aja dah. Iya, baca aja bacaan. Gila, maafin canda aja canda. Ini bacain Inna Anzalnahu biar meringankan adab kubur. Faedahnya. Jangan nggak dibacain. Begitu, bacain Inna Anzalnahu bacaannya. Begitu. Udah boleh bikin pelang habis ngaji nih, menerima pendoaan 6 batu buat dikubur. Ayo gitu udah. Nazalnahu tuh bacanya. Ngaji aja, karena ngaji kan harus diterangin semuanya, nggak boleh diumpetin ilmu gitu. Bacain Nazalnahu. Udah, mayit udah ditaruh begitu di dalam kubur, ditaruh. Ini batu udah dibacain apa tadi? Nazalnahu paling nggak sekali, bagus sampai 7 kali. Begitu. Tapi kalau bisa kepegang semuanya, kan udah 7, sama aja 7 batu itu. Begitu. Enggak mesti 1-1, 2 aja pegang 7 kali gitu, begitu. Kalau sekali aja nggak apa-apa. Sudah mayit kemudian itu, ini belum diapa-apain batu, mayit udah ditidurin, dicopot tali pocongnya. Yang di pala nih, copot tali pocong itu. Mayit hidungnya tempelin di tembok kubur. Hidungnya jangan enggak tempelin di tembok kubur. Tembok lubang landak tuh yang bawahnya, tembok kubur aja dah. Hidungnya nempel. Pipinya tempelin di lantai lubang landak. Pipinya dibuka. Makanya ininya suruh buka. Li ziyadatut tawadhu, menambah banyak rahmat sama mayit, biar pipinya nempel dengan tanah, hidungnya nempel dengan tembok kubur, nempel begitu.
ininya nempel di tangan, pipinya, pala, kasih bantal itu. Tadi tuh yang kita bantal buat pala. Enggak usah bantal dari rumah, enggak usah. Itu mah bisa buat barisan. Pala, buat pala mayit. Posisikan mayitnya kayak orang ruku, bengkok begitu. Ini pala ya. Begini, jangan lempeng ya. Begini, kayak orang ruku, biar enggak roboh. Jadi si tembok, si hidung nyium tembok kubur, si apa namanya, kaki menyentuh tembok kubur kaki. Jadi rada begini, pinggul, pantat nempel belakang lubang landak sebelah timur. Begitu. Pantat nempel belakang. Begitu. Si pala, si hidung nempel tembok. Jadi begitu ya. Begitu enggak? Nah, jadi enggak roboh nanti. Biar enggak roboh maksudnya. Jangan lempeng, jangan. Diginiin. Kayak orang ruku. Pokoknya kalau enggak rapi yang udah innalillahi aja udah. Begitu. Ini begini aja. Ke depan aja dipikirin, jangan mundur. Nyak gua lagi. Kakek gua enggak usah, itu puyeng itu. Udah kejadian masalahnya. Ini bersempurna. Biar kayak begini aja dah. Kayak rada ruku. Orang ruku kan rada bungkuk gitu. Membungkuk. Sudah begitu kasih bantal tuh buat pala. Batu yang bola kasti itu di apa ini, belikat pundak 2, pinggul 2, kaki lutut 2. Itu tuh batu tuh ganjel tuh. Biar enggak roboh maksudnya. Ini tujuannya buat ganjel mayit, biar jangan roboh ketika dibengkokin. Makanya jangan ngepres banget gitu. Ini ganjel ini biar sopan. Begitu. Jadi dikasih ini 2 dekat pundak. Jadi kan dia nyium sono, ini ada ganjel 2. Di pinggul 2. Dekat kaki tuh, dekat paha. Kaki 2. Kaki nempel di tembok kubur. Buka aja tali pocong. Kalau nggak dibuka bagaimana? Jadi pocong ya? Kagak. Cuman kurang sempurna. Rahmatnya kurang banyak yang didapat oleh mayit. Terserah kita. Itu pokoknya yang penting mau kubur aja dah. Itu syarat utama. Ini mau berbicara sempurna penguburan mayit itu. Kemudian sudah tuh diganjel tuh. Sudah. Semuanya sudah diganjel, udah rapi, enggak dikhawatirkan roboh mayit. Begitu tuh. Adanin, enggak mesti di kuping adannya. Dari lantai kubur enggak apa-apa, dari atas enggak apa-apa. Adan. Jangan enggak diadanin. Begitu. Pada waktu dia datang ke dunia, diadanin. Karena itu ketika ninggalin dunia juga adanin. Antara adan dan adan itu hidup. Kalau nggak diadanin nggak apa-apa. Kan minimalnya yang penting dikubur hadapin ke kiblat. Khair dah. Udah minimal. Gitu. Ini sempurna diadanin. Jangan nggak diadanin. Bukankah adan itu buat sholat? Enggak. Adan itu bukan buat sholat aja awalnya buat sholat. Kayak aqua ini buat apa ini? Minum. Tapi saya lihat supir-supir taksi buat cebok kencing. Boleh nggak? Iya, awalnya begitu. Adan tuh awalnya buat sholat begitu. Tapi bayi lahir disuruh diadani. Orang ribut adan, tetangga sama tetangga ribut, disuruh oleh Nabi. Sampai mau pergi haji adanin. Hadisnya banyak. Begitu. Enggak. Orang mau pergi haji diadanin enggak mau. Emang gue mati apa? Biar selamat. Adan ini faedahnya biar selamat. Begitu, diadanin. Begitu, biar selamat. Suruh diadanin. Itu adan tuh.
Udah apa belum? Oh belum. Adzan. Udah adzan, mau komat enggak juga enggak apa-apa. Komat enggak mesti di kuping. Siapa yang adzan? Yang biasa adzan nih, jangan anaknya, jangan. Begitu. Kecuali anaknya biasa adzan. Gitu anaknya sholat kagak apa kagak. Lu adzan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang masukin ini orang tukang ibadah. Rahmatnya banyak. Gitu. Emang nggak boleh? Boleh aja kalau ngomong boleh. Yang tertib, gitu. Yang bagusan, adzan. Begitu. Begitu yang tukang ibadah, yang adzan banyak membawa sir. Kalau yang tukang ibadah itu sudah terbiasa zikir, begitu. Bukan anaknya boleh kalau anaknya tukang ibadah, rajin ibadah biasa. Anaknya adzan, nggak mesti di kupingnya, nggak mesti begitu amat. Gitu. Ntar kalau anaknya di kupingnya ntar nangis lagi, jadi repot nantinya lagi. Gitu, nggak di kuping nggak apa-apa, yang penting adzan aja. Tapi nggak apa-apa di kuping juga, nggak apa-apa, nggak dilarang. Sudah adzan, tutup. Pakai papan. Tergantung tadi bentuknya bagaimana kan. Kalau bentuknya landak, miring papannya. Kalau bentuknya kaca puri, tidur papan. Sesudah papannya begini nih, kalau bisa didouble papannya biar tanah nggak masuk. Kan ada selipan begini nggak rapet, ditiban lagi tengahnya gitu tuh, biar rapet. Kalau nggak ada pakai tikar nggak apa-apa, biar jangan jatuh ke mayit, kasihan. Begitu tanahnya nih. Sudah ditutup sama papan rapat, sepertinya udah nggak ada celah, diuruk, masukin tanahnya masukin. Sudah masuk tanah, sampai mana? Sampai dibikin tinggi sejengkal dari tadinya, biar bedain mana kuburan mana bukan, yang baru susah. Tinggiin sejengkal dari aslinya begini, naikin ke tanah sejengkal aja, sejengkal. Sudah naik sejengkal, ratain, diginiin di tengahnya. Jangan dibikin gunung, jangan begini, jangan. Namanya menggunung, jangan, nggak boleh. Ini yang Sayyidina Ali disuruh hancurin ini, hancurin. Itu teman-teman kita dari Wahabi ngancurin kuburan, padahal bukan. Nah, maksud Sayyidina Ali nih, yang ini menggunung nih, ciri orang non Muslim. Muslim jangan menggunung, wala yusanna, jangan digundukkan, diratain. Atasnya rata, jangan begini, begitu ya, jangan. Jadi sesudah tinggi sejengkal rata, udah sejengkal, jangan sesudah sejengkal begini. Sudah rata, kasih air, udah rapi. Kita boleh sambil nguruk tuh, minha khalaqnakum fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu bacaan buat nyangkulnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bacaannya orang yang nyangkulin, orang yang enggak nyangkulin, yang narohin tanah sampai rata. Sesudah rata, mayit itu udah dikubur rata, sudah kasih air. Sebaiknya jangan air mawar, air biasa aja. Aku aja dah, air biasa aja. Sebagian ulama makruh, mayoritas itu makruh. Air mawar beli lagi mahal, mendingan kasih jajan. Dituangin dari arah pala kaki dengan bacaan saqallahu sarahu sabibar rahmati waridwan. Saqallahu sarahu sabibar rahmati waridwan. Moga-moga Allah curahkan ke kuburannya hujan rahmat dan keridhaan. Begitu. Kasih bunga-bungaan,
Kalau nggak ada kasih apa kayak pohon kurma, kalau nggak ada apa aja, bunga-bungaan minimal. Sudah rapi, talqin terakhir. Talqinin. Talqin itu apa? Diingatkan kembali. Jangan pergi-pergi dulu. Talqinin. Talqin. Talqin dulu. Apa itu talqin? Ini ada bukunya sebetulnya, harus kajiannya tersendiri, tapi nggak apa-apa. Talqinin dengan posisi yang nalkinin duduk, nongkrong, duduk dah. Yang lain suruh diri ngelilingi kuburan. Yang lain diri ngelilingi kuburan. Yang duduk diri, kecuali yang barangkali asam urat segala macam, udah udur dia. Suruh diri ngelilingi kuburan. Kita duduk, nanti ada isyarat suruh duduk pada waktu doa sesudah talqin baru duduk. Begitu. Talqin. Ini diajarkan. Ada banyak hadis. Nabi suruh. Kita baca dah tuh, banyak tuh. Minta aja sama Puji itu bukunya. Talqin dengan segala dalil-dalilnya. Mauqifut talqin fil Islam. Kita baca dalam nalkinin ini yang bagus, mayit itu ama ibunya binnya dalam talqin tuh sebagaimana Nabi nyuruhnya, ama ibunya begitu. Si mayit tuh Ahmad, ibunya Aisyah, Ahmad bin Aisyah ngebacain talqinnya begitu. Jadi kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mayitnya namanya siapa? Ya Ahmad bin Aisyah ibunya, walaupun bapaknya umpamanya Abdul, jangan bin Abdul, bin Aisyah, ibunya aja lebih afdal. Uzkuril ahdal ladzi kharajta min darid dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus seluruhnya, wa annal jannata haq wa annan nara haq wa anna sirata haq wa annal mauta haq wa anna adzabal qabri haq wa anna ni'matal qabri haq wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Terus ada bukunya sudah kita bagi tentang talqin dengan segala macam dalil-dalilnya, lengkap dengan berbagai macam model talqin yang Syekh Naibanten tulis di dalam Simarul Yani'ah, dan masih banyak ulama tulis. Kita kasih hampir 4 model talqin di dalam buku itu. Begitu tuh bacaannya, intinya sama. Ada bacaan doa yang rada panjang, ada yang pendek. Ketika bacaan sabbatakallahu bil qawli sabit, moga-moga Allah meneguhkan iman Islam ente sama mayit, itu baru duduk doa ada tuntunan doanya lengkap. Sudah selesai talqin, ini bagusnya diterjemah talqin biar paham, yang dengar juga paham, yang dengar biar ngerti apa yang dibaca. Kalau mohon maaf mau baca Quran bagus, Imam Nawawi tulis dalam Riyadhus Shalihin, paling tidak awal Baqarah. Kalau orang kita semua tahlilan, monggo. Enggak apa-apa. Talqin, doa, selesai, tinggal. Itulah kurang lebih proses penguburan. Begitu. Saya singkat saja, ada banyak doa-doa dalam berbagai itunya. Masukin lubang landak panjangnya ada doanya. Begitu tuh. Tapi dengan begitu sudah memadai. Insya Allah tidak terlewatkan tuh. Begitu tuh. Sebagiannya di dalam proses daripada penguburan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu aja dah. Siang udah malam. Ada yang ditanya mungkin barangkali kurang jelas, ada yang ketinggalan menerangkannya. Baik. Pada posisi tanah yang gembur di mana lubang landaknya di tengah, posisi mayat ini sama enggak dengan yang posisi tanah kuat? Posisi mayat. Oh, sama. Semuanya sama.
Posisi mayatnya artinya yang menghadap kiblatnya dengan posisi miring kayak orang ruku, iya sama. Gitu. Sebetulnya mau lambung kanan, lambung kiri boleh saja, yang penting ada kiblat. Afdolnya lambung kanan. Jadi ini yang harus nempel di tanah. Yang kanan. Pala mana saja. Begitu, enggak apa-apa. Sama, cuman posisi itu buat memudahkan mayit saja agar supaya jangan sampai roboh. Sebab kalau tanah itu humus, kalau ditaruh di pinggir bakalnya runtuh. Ini kena mayit, kasihan mayit itu, kasihan. Tapi kalau tanahnya berair pakai peti nantinya, untuk supaya mayitnya itu jangan kena air. Hukum pakai peti makruh saja, begitu. Sebaiknya nggak usah pakai peti. Tapi kalau berair pakai peti wajib, darurat sama mayit, jangan direndam tuh orang. Begitu. Nanti mungkin pertemuan mendatang masih beberapa pertemuan, tapi tentang penguburan sekelumitnya sudah. Wallahu a'lam. Ayo nggih, Pak Ustaz. Iya, baik. Itu yang di bawah guru. Ini belum kita baca sedikit lagi. Yang nomor 2 belum kita jabarin. Pernak-pernik proses penguburan. Bagaimana kalau mayit itu 2? Bolehkah 2 ditaruh di kubur? Kalau memang tempatnya nggak ada, boleh saja. Sebab Nabi juga mengubur dalam satu lubang pada waktu perang Uhud. Saking kesulitan tempat, satu lubang rame-rame seperti tsunami di Aceh begitu. Itu enggak jadi masalah, cuman harus jenisnya. Yang laki sama yang laki, perempuan sama perempuan, kecuali ada hubungan kerabat. 2 juga ada aturannya, bapak sama anak, siapa yang ditaruh di depan, siapa yang ditaruh di belakang. Begitu, bapak di depan, anak di belakang, diatur. Ini mungkin nanti kita panjangkan pada pertemuan mendatang saja, agar supaya sebab ini banyak aturannya nih, untuk cara memposisikan kalau mayatnya 2, kalau mayatnya 3 mati sekeluarga pengen di satu tempat, ini bagaimana dan lain sebagainya. Itu panjangnya kurang lebih begitu, agar supaya enak, karena ini udah pernak-pernik kubur. Kemudian kita menggali ulang, itu yang tadi tuh di bawah tuh yang kita belum baca, wa yahrumu nabsuhu qabla bila'in illa li daruratin. Haram menggali ulang untuk mengubur mayit berikutnya sebelum hancur, kecuali karena darurat. Begitu. Jadi bagaimana nibanin lagi? Iya, kubur itu begitu. Jadi gali ulang untuk naruh mayit lagi enggak jadi masalah, asal udah hancur. Untuk hancur itu struktur tanah Indonesia paling cepat 40 tahun baru hancur, baru bisa ditiban lagi. Makanya ini kubur yang gede ini, ini kan kamar nih. Nanti gali lagi di dalamnya yang ini, gali lagi dalamnya yang ini, gali lagi ini. Bisa dalam satu lubang itu, kan ini kamar nih. Ini bisa tempat lagi, bisa tempat lagi, bisa tempat lagi. Maka nisan itu menunjukkan posisi mayit. Nisan ininya nih, papan itu. Jadi sehingga nanti bakal ada papan lagi begini. Karena buat ini padahal dalam satu blok, satu galian. Karena itu kamarnya. Kamarnya dia. Ini kita buat lagi ke sono, kamar lagi ini masih kosong. Itu begitu. Jadi enggak jadi masalah. Asal udah hancur di dalamnya. Hancur tuh paling cepat 40 tahun di kita punya negeri. Kalau di Arab setahun juga udah hancur. Bisa ditiban lagi. Masih banyak pernak-perniknya, bagaimana itu kuburan, apa di semen apa boleh apa enggak. Ini materi-materi di antara materinya. Kalau kita di semen, kalau tanah itu tanah wakaf haram, dosa. Begitu, tanah wakaf kuburannya di semen, tidak boleh di semen. Apalagi kasih marmer segala macam. Kalau tanah wakaf tidak boleh, dosa, tidak boleh. Kalau tanah wakaf tidak bisa, nggak boleh. Kalau tanah itu adalah tanah wakaf. Kalau tanah kayak macam tanah kusir itu apa ya? Sewa ya.
sewa, bayar ya. Iya, itu makruh. Di semennya, nggak usah di semen, digundukin aja kasih rumput. Kalau mau bata, bata aja, tapi ditempel-tempel doang, digitu-gituin doang tuh. Itu, nggak usah di semen-semen. Karena kalau disebut wakaf itu udah titik, wakaf namanya. Dalam ilmu tajwid wakaf itu titik. Artinya titik itu milik Allah, udah nggak ada milik siapa aja. Kalau kita semen namanya menguasai milik umum, haram. Orang lain nggak boleh. Mungkin lebih luasnya biar nanti satu kajian. Begitu, pada pertemuan mendatang saja kita panjangkannya. Begitu. Nanti di wayang rumun nafsu kita jabarkan tentang pernak-pernik kuburan. Begitu. Mungkin seperti talqin bisa nanti 2 minggu lagi barangkali bisa puji tolongin untuk dibagi bisa ini. Begitu jamaah ini agar supaya ya, itu mengenal talqin dengan berbagai dalil-dalilnya. Itu jangan enggak begitu, mintain ketetapan iman Islam begitu. Itu aturan yang paling sempurnanya. Jadi nanti kita bakal berbicara pada pertemuan lagi tentang kubur di semen, hukumnya apa, kemudian itu bagaimana cara ngubur 2 orang dalam satu kuburan, kemudian itu bagaimana menggali ulang dan lain sebagainya. Nanti pernak-pernik kuburan lah, kurang lebih begitu. Habis itu, habis ini nih selesai kubur, malam maghribnya kalau bisa sholat hadiah. Sholat ada bukunya yang dibagi itu, udah dibaca-baca? Belum. Buku sholat jenazah itu ada di ujungnya petunjuknya. Waduh, ini buku punya doang ya? Apa nyesel apa kagak ini dibagi ini? Begitu, dibaca. Baca ada tuntunan sholat hadiah. Jangan enggak itu. Buat maghrib sesudah kubur, nolongin orang pertama di alam kubur. Ada di buku yang dibagi kemarin, di ujungnya itu. Itu sengaja kita selipin di situ. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja ya. Nanti kita pertemuan mendatang kita bedah terakhir pasca penguburan lah istilahnya, pernak-pernik kuburan dan pasca penguburan. Jamaah sekalian yang mulia, inilah yang dapat disampaikan daripada kajian babud dafn, bab penguburan ini. Mudah-mudahan dapat difahami. Kita baca Fatihah, duduk di majlis ilmu. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita, kabul hajat-hajat kita, luaskan rezeki kita yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita duduk di majlis ilmu, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, rezeki yang luas, yang halal untuk ibadah kepada Allah. Lancarkan usaha dan ikhtiar kita. Allah bersihkan dan bersihkan dan bersihkan batiniah dan lahiriah kita daripada aib-aib, najis-najis zahir dan batin. Allah angkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang solihin dan solihat. Akhir hayat kita Allah anugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا تعليمنا وتعلمنا ودعاءنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصل اللهم بجلالك وجمالك على أسعد مخلوقاتك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام ودعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.